malam Bante, Namo Buddhaya. Nama saya Yeni. Bante, saya mau bertanya, antara loba, dosa dan moha, apa moha ini lebih mengerikan Bante di antara loba dan dosa? Baik. Di antara loba, dosa dan moha, apakah moha lebih mengerikan? Kalau menurut saya, tiga-tiganya mengerikan. Hanya kalau tiga ini dibahas, akarnya dari moha. Moha yang berkembang menjadi loba dan dosa. Ya. Oleh karena itu, kalau moha ini lenyap, semuanya lenyap. Oleh karena itu, di dalam Paticca Samuppada dimulai dari awija. Awija adalah sinonim dari moha. Ya, jadi karena ada moha ini, karena tidak memahami, secara sederhana moha itu artinya kebodohan batin, ketidaktahuan. Ya karena tidak memahami dharma, tidak memahami hakikat kehidupan, sesungguhnya kita anicca, dukkha, anatta. Tidak memahami bahwa sesungguhnya ada yang namanya hukum karma. Seseorang jatuh pada kebencian dan keserakahan. Tapi coba kalau seseorang paham hukum karma, paham anicca, dukkha, anatta, paham dharma itu semua, otomatis kebencian dan keserakahan tidak muncul. Tapi karena tidak paham, maka semuanya muncul. Jadi kalau hanya sekedar bertanya siapa paling mengerikan, tetap tiga-tiganya mengerikan. Hanya semua berawal dari moha. Begitu ya. Nah, kalau kita langsung mau melenyapkan moha sangat sulit. Karena kita sudah terjangkit ketiganya. Oleh karena itu yang mudah dilihat, sulit ditaklukkan adalah kemarahan. Semua orang tahu kalau dia marah, tapi sulit ya ditaklukkan. Sudah marah, nanti kita kadang-kadang bertekad lagi, saya nggak mau marah lagi lah. Ya baik, mulai hari ini saya nggak mau marah lagi ke dia. Kasihan, padahal sebenarnya dia baik. Tapi saya nggak bisa kontrol amarah saya. Ya saya bertekad, saya tidak mau marah lagi ke dia. Minggu depan marah lagi. Ya. Yang paling sulit dilihat, sulit pula dilenyapkan adalah moha. Ya, jadi oleh karena moha itu sulit dilihat, sulit dilenyapkan, ya kita belajar untuk step by step. Tapi bagaimanapun ketiganya perlu untuk dilenyapkan. Ya, ada pertanyaan lanjutan? Silahkan. Bante, kalau saya berbuat suatu kebajikan, saya tidak lagi seperti bilang semoga kebaikan ini membuat saya panjang umur, sehat atau apa. Tapi saya lebih sering beraspirasi mengucapkan semoga dengan kebajikan saya dapat mengkondisikan maga dan pala. Apakah itu boleh Bante? Boleh. Ya, sangat boleh ya. Berbuat baik itu, setiap orang punya motivasi berbuat baik. Bukan motivasi tapi pengharapan dalam berbuat baik yang berbeda-beda. Ya. Selama ketika kita berbuat baik tidak muncul dosa loba moha, sejauh itu tidak keliru ya. Tetapi tentu setiap orang punya kebijaksanaan yang juga bertingkat-tingkat. Nah, berdana dalam tingkat yang paling rendah adalah saya berbuat baik supaya nanti dia senang ke saya. Begitu ya. Itu adalah berdana dalam tingkat yang paling rendah. Tapi apakah itu salah? Ya tidak. Oh, dia sudah mau berbuat baik, kita sudah memuji dia, betul ya? Yes, dia sudah mau berbuat baik, sudah good gitu. Tapi naik lagi tingkat. Saya berbuat baik agar saya punya tumpukan karma baik. Betul ya? Nah, ini naik tingkat. Lebih baik daripada yang tadi. Tapi bisa naik tingkat lagi. Saya berbuat baik agar meta saya berkembang. Naik tingkat lagi. Saya berbuat baik agar belajar melepas, tidak melekat. Naik tingkat lagi. Saya berbuat baik agar untuk memperindah batin. Ketika kita mengatakan saya berbuat baik untuk memperindah batin, ini sinonim dengan saya berbuat baik untuk menuju maga dan pala. Ya.
Jadi semuanya ini tidak keliru, hanya semakin tinggi cetananya, niatnya, maka kualitasnya semakin baik. Tapi itu kembali ke masing-masing individu. Ya, anumodana pertanyaannya. Silahkan Bu Kartini, saya sampai sudah hafal namanya ya. Selamat malam Bante. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante, saya ada 2 pertanyaan. Yang setelah kami mendapat pencerahan dari Bante tentang Kalamasuta, kemudian saya menganalisa tentang ada beberapa pemahaman dalam aliran agama Buddha yang lain ya Bante ya. Nah, itu pemahamannya yang tidak ada dalam Tripitaka. Jika dilakukan, apakah akan mengakibatkan bahaya, penderitaan bagi yang melaksanakannya? Itu yang pertama. Nah, saya jawab dulu yang pertama ya. Oke. Ya. Bisa. Kalau masuk ke kategori moha. Contoh. Sang Buddha mengajarkan bahwa sesungguhnya kita ini anatta. Tapi ternyata dalam ajaran itu mengatakan, oh tidak, sesungguhnya ada atta. Itu masuk ke kategori delusi. Dan kalau kita meyakini itu, kita akan sesat jalan. Maju pun meditasi kita tidak akan mencapai kesucian. Saya kasih contoh. Sebelum Sang Buddha mencapai kebuddhaan, beliau belajar dari 2 guru, Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Kedua guru ini mencapai jana tingkat tinggi. Hanya beliau salah kaprah, menganggap atta itu abadi. Mereka tidak memahami anatta. Hanya karena tidak memahami anatta, 2 guru ini bahkan tidak mencapai sotapanna. Ya, itulah yang dimaksud dengan adanya bahaya. Oleh karena itu ketika Sang Buddha bertemu Pancawagya Bhikkhu, 5 pertapa penyiksa diri, apa yang beliau ajarkan? Dhamma Cakkappavattana Sutta dan Anatta Lakkhana Sutta. Karena pemahaman anatta ini adalah yang paling penting bagi mereka yang sudah di tingkat pertapa. Mereka yang sudah di tingkat pertapa, batinnya sudah sedemikian murni, begitu bisa memahami anatta, sudah sangat dekat dengan pencapaian nibbana. Oleh karena itu, ketika sebuah ajaran itu mengarah pada moha, mohanya apa Bante? Mengarah pada atta, mengarah pada kekekalan. Contoh, Sang Buddha mengatakan 31 alam kehidupan ini tidak kekal, anicca. Lalu muncul, oh enggak, alam surga itu kekal, jatuh ke moha. Ya. Jadi semua yang jatuh ke moha bisa membawa bahaya, bisa membawa penderitaan. Ya, silahkan pertanyaan nomor 2. Sebagai seorang Buddhis, bagaimana cara menghilangkan ketakutan, kesedihan, dan hal-hal negatif lainnya yang sudah terlanjur ada di bawah alam sadar? Makasih Bante. Waduh. Itu biasanya pelajaran saya sebelum Kalamasuta. Biasanya sebelum saya mengajarkan Kalamasuta, saya mengajarkan Bhaya Berawa Sutta. Ya, Atasilani Tirarani tahu karena dulu saya pernah ngajarnya di Medan online. Ngajarnya di Balikpapan online untuk Medan. Kelas Bhaya Berawa Sutta. Baik, tapi saya jelaskan secara singkat. Bagaimana Bante untuk mengurangi ketakutan yang sudah ada di alam bawah sadar? Sarannya saya adalah 3. Yang pertama, sering mendengarkan dhamma. Kalau sebuah ajaran itu masuk ke alam bawah sadar kita, artinya kita mendengarkan itu sudah waktu yang lama dan berulang-ulang sampai bisa terpatri di alam bawah sadar kita. Maka cara untuk menyembuhkan itu adalah mendengarkan ajaran tanpa ketakutan. Dharma juga disebut ajaran tanpa ketakutan. Kita belajar dharma untuk waktu yang lama berulang-ulang seperti ini.
ikut Dhamma Desana, ikut Dhamma Sakaca. Yang kedua, sering merenungkan kebajikan kita. Sila yang sudah kita praktekkan ini adalah perlindungan yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara menjalankan sila, tidak perlu takut pada apapun. Ya, Bapak Ibu praktekkanlah sila, tidak perlu takut pada apapun. Silena sugating yanti. Sila mengkondisikan kita lahir di alam surga. Jadi sebenarnya Sang Buddha benar-benar mengajarkan kita untuk terlahir di alam yang lebih tinggi. Minimal surga, kalau bisa nibbana, kan begitu ya? Bahkan silena sugating yanti. Renungkanlah, selama ini saya mempraktekkan sila dengan baik. Harusnya tidak ada yang saya takuti, ya. Bapak Ibu mati dicekik setan pun lahir di alam surga, terus cari setannya ya. Ya, ini seperti bermain tapi ada benarnya. Kalau kita mempraktekkan sila, kemanapun jarang diganggu makhluk halus. Kenapa? Makhluk halusnya takut. Ini orang punya sila. Kalau saya ganggu sampai mati, mungkin dia lahir jadi alam dewa. Nanti saya dicari ya. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah bermeditasi. Saran saya, prakteklah samatha samadhi. Ya, samatha itu adalah meditasi ketenangan yang langsung akan mengurangi ketakutan. Ya, jadi praktek anapanasati, nafas masuk, nafas keluar. 15 menit sehari, 30 menit sehari. Kalau konsisten, saya cukup yakin 2 bulan saja sudah bisa melihat ketakutan akan berkurang. Takut pada apapun itu akan mulai berkurang. Lalu kalau ketakutan muncul bagaimana? Langsung nafas masuk, nafas keluar. Ketika merasa takut, rasa takut itu langsung akan berkurang. Dan kalau kita cukup terampil, rasa takut itu langsung akan lenyap. Ya, itu obat untuk mengurangi ketakutan. Kalau takutnya hantu, kan saya tidak nanya ibu takutnya apa toh. Tapi kalau takutnya hantu, boleh membaca Abhaya Parita ketika takut. Ya. Nah, saya lihat nih siapa yang catat. Yang catat berarti punya masalah dengan hantu ya. Ya enggak ya, silahkan dicatat ya. Namanya Abhaya Parita. Bapak Ibu nanti pulang cari Abhaya Parita. Saya lupa halaman 110 atau, tapi ini buku baru ya, halamannya berubah. Namanya Abhaya Parita, tidak panjang. Lafal bunyinya adalah Yandunimitang awa manggalanca yo camanapo sakunasa sado dan seterusnya. Silakan nanti pulang baca artinya. Artinya sangat indah ya. Lalu Bapak Ibu kalau rajin boleh dihafalkan. Kapan merasa tempat itu angker, mengerikan, Bapak Ibu tinggal di hotel sendiri, silahkan baca itu sebelum tidur. Bagi yang tidak punya Parita biru nanti pulang, download di Android My Parita ya, cari di My Parita Abhaya Parita. Abhaya artinya tanpa bahaya ya, semoga nanti takutnya hilang ya. Ya, anumodana pertanyaannya. Silahkan, ada lagi mau bertanya? Ibu ini silahkan. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya, apakah benar meditasi yang hanya duduk merupakan kusala yang superior dibanding dengan dana dan sila? Terima kasih Bante. Benar. Mau tahu alasannya? Oh mau ya, kalau gitu saya jelaskan. Apakah benar Bante, meditasi itu lebih superior daripada dana dan sila? Jawabannya benar. Dana dan sila tidak menjadi syarat dalam, bukan. Dana dan sila itu tidak menjadi syarat langsung yang membawa pada kesucian, tapi masuk ke praktik yang mendukung pencapaian kesucian ya. Tetapi yang membawa kesucian secara langsung itu adalah 5 hal. Mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma,
mengajarkan dhamma, bermeditasi. Saya ulangi biar hafal. Mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma, mengajarkan dhamma, bermeditasi. Mendengarkan dharma ini zaman sekarang bisa diganti belajar dhamma. Zaman Sang Buddha mereka menggunakan hafalan, jadi semuanya didengar. Kalau ada seseorang dia bermoral, tidak pernah melanggar sila, dan sangat dermawan, bisakah dia mencapai sotapanna kalau dia tidak pernah mendengarkan dharma? Jawabannya tidak bisa. Karena untuk mencapai kesucian, sotapanna tingkat pertama, seseorang harus memahami hukum kamawipaka, harus memahami punarbawa, harus memahami 4 kebenaran mulia, harus memahami jalan mulia berunsur 8. Sebagai prasyarat dia memahami anicca dukkha anatta untuk penembusan sotapanna. Oleh karena itu, sila dan dana, orang yang punya etika yang baik, sangat dermawan, hanya merupakan latihan awal. Lalu, kalau dia telah mendengarkan dharma dan bermeditasi, meditasi ini menjadi kunci penting dalam pencapaian kesucian. Kenapa? Karena musuh kita sebenarnya hanya 3. Dosa, loba, moha. Dari dulu-dulu kita sudah tahu musuh kita cuma 3 ini. Dosa, loba, moha. Tapi mau nguranginya susah setengah mati. Betul ya? Kita dari dulu tahu. Kalau sudah datang ke wihara 10 tahun, sejak 10 tahun yang lalu tahu, marah itu tidak baik. Bapak Ibu masih marah? Ya masih ya kadang-kadang ya. Kenapa? Karena sulit untuk dikurangi. Bante, saya jaga Pancasila loh Bante. Saya jaga 5 sila loh Bante. Masih marah? Bante, saya sering berdana loh Bante. Tapi saya nggak mau bilang jumlahnya. Anonim Bante. Tapi saya sering loh berdana Bante. Masih marah? Masih. Hanya mungkin berkurang. Kok bisa berkurang? Kalau dia praktek sila, praktek dana, metanya bertambah. Dari bertambahnya meta ini, kemarahan berkurang. Tapi masih marah. Gimana melenyapkan kemarahan ini secara total? Nggak marah lagi sedikit pun. Penembusan jana. Penembusan jana itu adalah meditasi. Ya, ketika dia menembus jana-jana, kemarahan itu lenyap. Ya, jadi meditasi lebih superior dari dana dan sila. Tapi ketiga-tiganya penting. Ya. Dan ketiga-tiganya saling mendukung kok. Kalau kita senang mempraktekkan sila, kita biasanya juga senang berdana. Dan kita juga pelan-pelan akan tumbuh senang bermeditasi. Kalau sudah senang bermeditasi, apalagi dana dan sila biasanya pasti dipraktikkan. Ya, ini hubungannya. Ya, anumodana pertanyaannya.